Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Iya, Pak Agus. Terima kasih Bu Yuslinda, Saudara Raka. Jadi dengan perubahan judulnya nggak berubah, hanya format hubungan antar variabelnya ya. Yang berubah artinya variabelnya tidak ada yang berubah, hanya keterkaitan antar variabelnya yang berubah. Dan ini membawa konsekuensi seperti yang tadi disampaikan Pak Guston. Paham nggak? Membawa konsekuensi perubahan yang sangat besar. Di antaranya kamu juga harus mencari jurnal baru. Kalau selama ini, kalau yang tadi jurnal-jurnal yang mungkin hanya alat analisisnya menggunakan regresi, sekarang pakai bisa yang PET analisis, ya bisa AMOS gitu ya, atau SEM. Kenapa? Karena disiplin kerja menjadi intervening variable. Nah, ini yang paling mendasar. Jurnalnya harus kuat. Kemudian secara substansi di bab 1 ini juga harus berubah juga. Karena bab 1 ini indikator-indikator atau fenomena-fenomena yang Anda ungkapkan ya, itu tidak berubah, tetapi di dalam mengkaitkan keterkaitan itu menjadi berubah untuk bisa menghasilkan atau untuk bisa memformulasikan tema penelitian ya, dipandu dengan jurnal yang ada, jurnal yang intervening variable, yang ada intervening variabelnya. Ini perlu kerja ekstra ya kalau cuma 3 hari. Kalau cuma 3 hari Anda benar-benar kerja keras. Kemudian di bab 2 ini faktor-faktor yang mempengaruhi variabel, semuanya kan selalu disebutkan di situ. Nah, demikian juga kalau misalkan membahas kinerja sebagai variabel variabel Y, maka Anda cari referensi yang membahas buku-buku yang membahas tentang apa saja yang mempengaruhi kinerja. Demikian disiplin kerja apa saja. Cari referensi buku-buku yang disiplin kerja dipengaruhi oleh 2 variabel yang Anda teliti ini, budaya organisasi dan lingkungan kerja. Setidaknya 2 itu ada, sekalipun dari sekian banyak. Demikian juga budaya organisasi. Ini kan variabel X, budaya organisasi lingkungan kerja, itu mempengaruhi apa saja. Jadi bukan dipengaruhi lagi, mempengaruhi karena faktor X. Apakah ada? Pasti ada. Masalahnya adalah Anda punya keterbatasan atau tidak dalam hal referensi. Itu. Jadi memang ini sangat diperlukan Anda mengeksplorasi, menjelajah buku-buku yang terkait dengan teori-teori yang diteliti, teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang Anda teliti ini. Nah, pada pembuatan tabel, letak tabel penelitian terdahulu. Ini saran saya diletakkan setelah Anda menguraikan keterkaitan antar variabel. Karena penelitian terdahulu ini, tabel tentang penelitian terdahulu ini sebenarnya hanya
sebagai bagian yang mendukung sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Apa itu yang ingin Anda sampaikan? Adalah sesuatu yang ditawarkan, sesuatu yang baru dari proposal penelitianmu dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Itu sesuatu yang baru. Yang Anda bawa dalam proposal ini, kebaruannya itu apa? Sehingga nanti diharapkan setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan data yang sesungguhnya pun akan menghasilkan sesuatu yang baru juga yang disebut dengan novelty. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini tolong dibuat selengkap mungkin. Di antaranya itu mengulas kembali tujuan penelitian. Kemudian desain metode, ya, kemudian jenis dan tipe penelitian, gitu. Kemudian Anda menyajikan instrumen juga di sini. Anda sebutkan ada interview, ada kuesioner, ada pengamatan, ya. Ini jangan cuman, ini kan berteori Anda. Kalau cuman seperti ini nih, artinya Anda kayak semacam membuat modul. Padahal skripsi itu Anda melakukan penelitian. Sehingga yang kamu pilih yang mana? Instrumen ini. Yang interview kah? Yang instrumen kah? Atau yang pengamatan? Jelaskan di sini. Ya. Kemudian jenis data juga begitu. Ada data primer, ada data sekunder. Maka data yang Anda butuhkan di sini dengan menggunakan instrumen yang dipilih, katakanlah dengan kuesioner, maka jenis data yang saya pilih adalah jenis data primer misalkan. Gitu. Kemudian operasionalisasi variabel. Di sini saya melihat masih ada di indikator ini, masih ada kata-kata dan, hilangkan. Yang namanya indikator itu sesuatu yang sudah tidak bisa dipecah lagi, sudah memiliki arti pasti, kotni kalau bahasa Arab gitu. Nah, operasionalisasi variabel ini dasarnya adalah sejauh mana kesempurnaan Anda di dalam membuat bab 2, tinjauan teori. Jadi tinjauan teori yang terutama yang mencakup tentang definisi variabel, dimensi, dan indikator, ini inti sari dari ini yang namanya operasionalisasi variabel ini. Baik, itu aja Bu Yusrinda, masukan tambahan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.